Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Untuk hari ini materi kelas 8 akan kita bahas bab yang berikutnya tentang imperialisme dan kolonialisme. Ya, saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena pembelajaran untuk kali ini kita menggunakan sistem online yang lewat channelnya Pak Guru melalui YouTube. Jadi kamu perlu perhatikan, di download pun boleh ya. Nah nanti, oke, langsung saja kita akan mulai untuk pembahasan materi imperialisme dan kolonialisme. Ya. Perhatikan, ini materi imperialisme dan kolonialisme. Apa itu imperialisme? Ini berasal dari kata Latin namanya impere, yang artinya menguasai. Jadi kalau diartikan, imperialisme itu berarti suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Itu imperialisme. Kemudian kalau kolonialisme itu berasal dari kata kolonius, yang artinya petani. Aneh kan, artinya petani ya. Tapi kalau diartikan, itu suatu sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah hidupnya atau negara asalnya, berarti harus menguasai. Sebenarnya hampir sama di kata imperialisme dan kolonialisme, itu hampir sama. Intinya adalah menguasai atau menjajah wilayah negara lain. Itu tentang imperialisme. Kemudian berikutnya tentang perbedaannya. Apa itu perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme? Nah, kalau kolonialisme itu untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda misalnya. Jadi sumber daya alam termasuk sumber daya manusia pun dieksploitasi, diambil sebanyak-banyaknya, kemudian dibawa ke negara induknya, negara Belanda. Kita tahu Belanda itu tadinya sebelum menjajah Indonesia adalah negara yang miskin di negara Eropa, tapi kemudian setelah menjajah Indonesia berubah menjadi negara kaya dan negara industri yang besar di benua Eropa. Kemudian imperialisme ini menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi waktu kita dijajah Belanda, negara imperialisme itu hampir semua bidang kehidupan di negara kita, di Indonesia itu dipengaruhi. Misalkan dalam pola hidup masyarakat kita, masyarakat timur ya, itu banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan masyarakat barat. Nah, hal-hal yang misalkan kebudayaan barat banyak diterapkan di Indonesia. Kemudian ke imperialisme modern dan imperialisme kuno. Berbeda. Kalau imperialisme kuno itu latar belakangnya berbeda. Kalau imperialisme kuno itu adalah adanya penjelajahan samudra, hanya timbul imperialisme. Tapi kalau imperialisme modern itu dampak dari ada revolusi industri yang terjadi di Inggris ya. Dari revolusi itu muncul imperialisme modern. Jadi berbeda antara imperialisme kuno dan imperialisme modern. Di sini ada beberapa negara yang termasuk negara-negara yang melakukan imperialisme. Ada Portugis, Spanyol ya, kemudian Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia, termasuk negara-negara imperialisme. Kita lanjutkan. Nah, ini latar belakang adanya tadi faktor dari imperialisme. Nah, yang pertama ini adanya perang salib. Perang salib ini berlangsung hampir 200 tahun lama. Bukan berarti selama 200 tahun itu perang terus, itu bukan. Perang berarti perang berarti. Kenapa jadi perang salib? Perang ini memang terjadi perang agama antara orang-orang
Nah faktornya ini, yang pertama Spanyol itu dulu pernah dikuasai oleh orang Islam sampai muncul dinasti Umayyah ini di Spanyol. Dari Spanyol pernah jadi negara yang bermayoritas beragama Muslim. Kemudian oleh Eropa direbut, direbut kembali oleh orang Eropa atau orang Nasrani. Yang kedua, Paus Urbanus II, itu tokoh gereja di Roma sana, itu berusaha untuk mempersatukan kembali gereja yang telah terpecah-pecah. Misalkan di Roma, Konstantinopel, Yerusalem dan Alexandria. Ini berusaha. Ini kalau Yerusalem itu negara di Israel yang sekarang, itu kan kota kelahiran. Kamu harus tahu Yerusalem itu kota suci tiga agama. Ada Nasrani, tempat lahirnya Nabi Isa, kemudian Islam, ada Masjidil Aqsa, tempat Nabi Muhammad itu bermi'raj ke langit. Sedangkan bagi orang-orang Yahudi, ini dulu ada Nabi Sulaiman, tempatnya di sini di Yerusalem. Ya. Kalau Alexandria sekarang itu ada di negara Mesir. Ya. Berikutnya dampak akibat perang salib itu apa saja? Ini yang nantinya akan menimbulkan negara-negara atau bangsa-bangsa Eropa itu jauh pergi berlayar menuju ke negara-negara timur, termasuk di Indonesia. Yang pertama itu jalur benang Eropa dan Timur Tengah itu terputus ini. Timur Tengah ke Eropa yang melalui Laut Tengah terputus. Kemudian ada perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada kompas, kemudian temukannya layar dalam kapal, ya mesiu. Nah, kemudian jatuhnya yang kedua ini, Konstantinopel ke bangsa Turki. Konstantinopel itu tadinya adalah ibu kota Romawi Timur, identik dengan orang Nasrani. Nah kemudian jatuh ke orang Turki, ini orang Islam. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini penjelajahan samudera. Faktornya apa? Orang-orang Eropa melakukan pelayaran menjelajah samudera yang luas. Yang pertama itu adanya teori heliosentris, itu menyatakan bahwa itu bulat, sehingga orang Eropa ingin membuktikan benarkah bumi itu bulat, sehingga kalau mereka berlayar ke arah barat nanti akan bertemu lagi. Nah, ini teori heliosentris. Yang kedua ada ini Marco Polo, ini orang Italia. Ini melakukan perjalanan sampai ke Cina, sampai ke Indonesia. Nah perjalanannya itu dibukukan kisahnya, sehingga orang banyak membaca, kemudian terinspirasi seperti Marco Polo untuk mengikuti jejaknya berlayar sampai ke dunia timur. Nah yang ketiga, yang C ini ada temukannya kompas. Kompas itu penunjuk arah mata angin. Tapi dulu orang-orang Indonesia mau berlayar jauh sampai ke Afrika tanpa kompas, hanya menggunakan kompas alam, misalkan bintang. Dasarnya itu posisi bintang itu bisa. Ini ada mesiu itu bahan untuk pembuatan bisa peluru ataupun bahan peledak. Dan ini layar itu maksudnya kapal. Dulu belum ada layar, sehingga pelayaran tidak jauh. Tapi berlayar menggunakan angin, perjalanannya semakin jauh. Begitu. Nah ini contoh, ini perhatikan, ini peta rute perdagangan kuno. Nah, yang ini melalui laut ini. Nah, dari Laut Merah ini terus ini sampai daerah Kalkuta di India, terus menyusuri dia. Nah, ini sampai ke
Selat Malaka. Terus dulu ada pusat perdagangan di dunia, ada Cina, ada daerah Timur Tengah di sini. Ini pusat perdagangan. Nah ini jalur-jalur yang melalui darat. Kita tahu yang terkenal itu jalur sutra dari Cina terus sampai ke Laut Tengah. Nah, ini yang nanti terputus hingga orang-orang Eropa berlayar sampai ke Indonesia. Ini masalahnya. Ini rute perdagangan kuno. Nanti lebih dicermati kamu ya. Ini perhatikan. Nah, berikutnya, mengapa mereka melakukan penjelajahan samudra dan semboyan 3G. 3G ini bukan sinyal itu bukan, tapi ada singkatannya gold, glory, dan gospel. Ini gospel kan. Gold itu emas, simbol untuk mencari kekayaan. Glory itu mencari kejayaan. Ya. Dan gospel itu merupakan tugas suci, itu menyebarkan agama Nasrani. Ini faktor ini sangat penting mengapa mereka melakukan penjelajahan samudra ini. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang tadi faktor depan sudah saya singgung seperti itu. Kemudian apa daya tarik yang mendorong orang-orang Eropa itu datang ke Nusantara atau ke Indonesia? Yang pertama itu kekayaan alamnya. Indonesia itu negara tropis, negara kepulauan, sumber dayanya melimpah, kekayaannya banyak. Ini sebagai berkah yang melimpah, tapi bisa saja berarti menjadi bencana. Karena kita diincar oleh negara-negara lain. Dulu negara-negara Eropa itu sangat mengincar Indonesia, terutama dulu yang banyak kita adalah rempah-rempah yang banyak diperoleh di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, kita tahu Indonesia penduduknya banyak, sehingga dianggap sumber daya manusia itu melimpah, murah. Kita tahu di pusat sekarang itu, kalau sekarang itu banyak pabrik. Kenapa? Pabrik luar negeri pendidikan sekarang tenaga kerjanya murah dibandingkan negara maju, tenaga kerjanya itu harganya tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga bisa menjadi pusat perdagangan. Nah, kenapa jadi pusat perdagangan? Karena kita ditulis jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka. Itulah. Jadi kenapa dari dulu kerajaan Indonesia itu ingin menguasai Selat Malaka? Kalau faktornya apa? Jadi pusat perdagangan. Siapapun yang menguasai Selat Malaka, dia akan bisa tumbuh jadi kerajaan yang besar. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, ya. Termasuk Singosari dulu pernah sangat ingin menguasai Malaka, yaitu pernah mengadakan ekspedisi Pamalayu, itu tujuannya untuk menguasai Selat Malaka. Nah, kemudian yang tadi Pak Kolo sampaikan ini belum seluruhnya, nanti ada beberapa kali pertemuan kembali yang Pak Kolo sampaikan, ya. Nah, akan Pak Guru akhiri dengan beberapa pertanyaan. Nah, tolong nanti pertanyaan ini ditulis di kertas, dijawab, kemudian dikirim jawabannya melalui WA boleh, melalui Telegram boleh. Kemudian kertasnya jangan sampai hilang, nanti pas kita masuk pertama di bawah nanti dikumpulkan lagi. Itu tolong dijawab dengan, jadi kamu harus segera mungkin untuk mengumpulkan jawaban itu, ya. Ya, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akhiri, ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menggantikan ketidakhadiran kalian di sekolah, ketidakketemuan kita di sekolah karena kita ada wabah atau bencana. Semoga ini bisa apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian ikuti, ya, kalian cermati. Saya harap kalian tetap sehat, ya,
dijaga kesehatan, tetap di rumah, jangan bepergian, sehingga nanti kita bisa bertemu kembali di sekolah, bisa melakukan kegiatan sekolah kembali dengan baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.